Halo guys, balik lagi di Mana Podcast di sini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang komitmen atau HTS-an aja. Wih, seru banget nih pembahasan kali ini. Oke guys, sekarang ini kayaknya banyak ya orang-orang yang bilang, udah deh kita jalanin dulu aja, atau ya udah deh gak usah ada komitmen. Nah, jadi apa sih HTS itu? Nah, HTS itu apa tuh? Yang jelas HTS itu kan singkatan dari hubungan tanpa status. Betul. Jadi kayak hubungan yang menyerupai pacaran tapi Gak ada status. gak ada status, gak ada komitmennya gitu, gak ada status yang jelas. Betul. Tapi kegiatannya sih kayaknya sama aja gak sih? Sama aja kayak orang pacaran sih. Ya kayak sering chatan, Betul. sleep call. Betul, jalan berdua, main bareng. Aduh, itu kayak HTS tuh emang gak ada status ya, tapi mereka tuh melakukan hal-hal seperti orang yang pacaran. Nah, kenapa sih sekarang tuh banyak banget orang-orang yang memilih untuk HTS-an? Kalau menurut aku ya, kenapa orang-orang lebih banyak memilih HTS? Mungkin karena mereka takut ya sama komitmen, terus mungkin mereka takut sama pengalaman sebelumnya, mungkin disakiti kah? Trauma gitu Betul, ya. atau mereka ingin bebas, atau enggak ingin tambah mengenal satu sama lain lagi. Oh, jadi kayak pengen lebih dalam dulu. Betul. Dengan adanya HTS ini baru ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Nah, kita lihat dari kelebihan dan kekurangannya HTS itu sendiri. Nah, kalau kelebihannya itu ada tidak banyak tuntutan gak sih? Betul, tidak dilarang-larang kan? Jadi kayak ya udah selagi gak ada komitmen ya kita nggak bisa ngelarang dan kita pun gak bisa ngelarang. Benar, berarti bebas kan? Bebas. Betul. Betul. Terus kelebihannya hubungan terasa lebih santai katanya. Jadi mungkin karena gak ada larangan itu dan emang jadinya tuh ada tembok gak sih kayak yang halangin kita untuk kamu gak boleh ini, kamu gak boleh ini, tapi kita gak bisa kayak gitu karena emang gak komitmen, gak ada hubungan gitu. Betul. Terus apa lagi? Terus tidak terlalu terikat. Jadi mungkin kayak bisa bebas kan, kayak ini gak ada hubungan berarti gue bisa sama siapa aja gitu, mau berteman sama siapa aja karena ya gak ada hubungan ya? Gak ada gitu, jadi tidak terikat yang serius banget. Jadi kayak gak terlalu serius-serius amat lah ya. Betul. Si HTS-an ini. Jadi mungkin yang orang yang butuh support system aja tuh HTS tuh mungkin cocok kali ya. Bisa, boleh HTS. Oke, ada kekurangannya. Kekurangannya itu, ya itu tadi, gak ada kepastian. Betul banget. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain kan, karena emang gak ada kepastian dan jadinya kayak ngambang di luar, di awan. Betul. Jadi kayak benar-benar, apalagi nih posisinya cewek gitu ya. Cewek pasti kan butuh kepastian ya. Betul. Jadi kayaknya kalau orang-orang yang mau HTS-an, terus kayak gini, lagi di fase kayak gitu, kayaknya tidak baik HTS-an. Terus apalagi nih kekurangannya nih? Oke, rentan salah paham. Betul banget sih. Pasti sering terjadi salah paham ya. Apalagi kayak kita mau cemburu, gak bisa. Salah paham lagi. Ya itu sih kekurangan HTS. Susah. Lalu sulit menentukan batasan. Betul gak sih? Betul banget. Jadi kayak kita harus batasan sama orang apa enggak. Karena kan gak ada hubungan. Adanya kan HTS gitu. Gak ada batasan. Lalu salah satunya pasti berharap lebih dari sekedar HTS-an. Itu kekurangannya. Pasti dari salah satu pasti ngerasa kayak kalau kita sebagai cewek pasti sih kayak kita butuh banget hubungan pasti ya. Kayak kepastian yang jelas kan. Kayak kita mau ke bawah di mana sih? Kayak lagu mau dibawa kemana hubungan kita. Udah. Cukup. Oke, satu lagi. Bisa menimbulkan rasa kecewa jika ekspektasinya berbeda. Betul banget sih. Apalagi kayak ekspektasi kita kayak gini loh. Tapi tidak sesuai dengan tapi enggak sesuai sama HTS-an kita gitu.
sakit banget sih. Sakit banget, kecewa banget sih. Nah, kalau salah satu mulai baper, tapi yang satunya cuma nganggap temen deket, menurut kalian siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa? Kalau menurut kamu nih, aku tanya ke kamu, siapa nih yang salah? Gak ada sih. Gimana ya? Kita nggak bisa saling menyalahkan gak Betul sih? Karena kan betul. adanya terjadinya HTS kan berarti itu kemauan keduanya. Dan gak ada komitmen ya itu mau gak mau ya pasti dijalannya karena kalian berdua. Tapi kalau misalnya siapa yang salah dan biar gak ada yang salah, menurut aku kita berani untuk nanya langsung kayak ini kita hubungan mau dibawa kemana sih? Mau dibawa kemana? Nah, di sini ada kelebihan hubungan sama komitmen. Jadi, komitmen itu bukan hanya soal status, tetapi tentang kesepakatan untuk menjaga hubungan kalian berdua. Nah, mungkin kelebihannya itu kayak kenapa terjadinya ada komitmen, berarti ada tujuan yang lebih jelas. Betul Kenapa banget. terjadinya komitmen, berarti itu karena pertama dikomunikasiin dulu gak sih? Kayak, oke, kita komitmen, kamu punya aku punya kamu, dan kita ada satu tujuan yang sama. Kan kalau misalnya HTS kan itu ngawang kan, Ngawang banget. kayak gak ada kejelasan apapun gitu. Lalu apalagi? Lalu kayak ada rasa aman dan saling percaya. Betul. Pasti kan orang-orang yang sudah menjalani komitmen pasti, aku udah nyaman nih sama dia. Terus kita juga kan udah komunikasi lagi kan di awal, udah saling percaya juga. Terus nih kelebihan kalau kita udah punya hubungan ya sama seseorang, pasti kita bakalan lebih mudah gak sih untuk menyelesaikan masalah-masalah. Karena sama-sama punya tanggung jawab kan terhadap hubungan itu. Iya. Karena kan yang dari awal juga udah jelas kan, kayak ini komitmen tujuannya mau kemana. Jadi kayak, iya bener-bener. Berarti ya punya tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan hubungan tersebut biar lebih baik lagi. Betul. Konflik juga terselesaikan. Pasti ada banyak beberapa pertanyaan kenapa HTS-an dan kenapa komitmen. Dan apakah semua orang harus berkomitmen? Nggak selalu sih teman-teman, karena kan tapi kan Betul. Komitmen itu sendiri kan menjaga kita untuk gak ngawang-ngawang tadi kan, dan kita nggak ada salah paham di situ. Jadi kenapa ada komitmen? Ya sebaiknya komitmen itu ada tuh karena kedua pihak yang sama-sama siap, tujuan hubungan yang sejalan, ada komunikasi yang jujur, tidak merasa terpaksa gitu adanya komitmen itu ya kan. Yang penting sih kayak kejelasannya gitu ya. Kalau memang ingin pengen status pacaran, ya kita juga harus sama-sama mau kan. Iya. Gitu. Kita harus sama-sama mau menjalani hubungan itu. Kalau misalnya sama-sama terpaksa ya udah gak akan bisa kita punya hubungan tersebut. Nah, ini ada beberapa tanda HTS yang udah gak sehat lagi gitu. Yang pertama, hubungannya berjalan lama tapi tanpa kejelasan. Nah, itu udah gak sehat banget sih teman-teman. Karena kita yang menjunjung komitmen. Karena kan menurut kita HTS-an tuh kayak gak jelas gitu kan. Mending kita langsung tanya aja, kamu apa sih tujuannya ke kita gitu kan. Mending kayak gitu. Langsung tanya langsung, jangan apa sih ngejalanin HTS lama tapi akhirnya gak ada ujungnya kan. Yang kedua, salah satu sering merasa cemas atau menunggu. Nah, karena itu tadi, karena HTS-an itu tadi hubungan tanpa status, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kayak aduh mau nanya tapi gak bisa karena nggak ada hubungan, mau cemburu gak bisa karena gak ada hubungan, dan lain-lain gitu kan. Lalu apalagi? Terus komunikasinya tidak konsisten. Biasanya orang yang HTS-an itu emang kadang gak konsisten komunikasinya ya, karena mereka juga ini mah hubungannya cuma gitu doang gitu. Jadi kayak ada butuhnya aja. Iya, ada butuhnya aja gitu. Yang penting mungkin kayak kita butuh dia butuh dia di saat waktu tertentu aja. Padahal kalau kita punya hubungan komitmen pasti kan kita nyari dia, begitupun sebaliknya. Lalu ada rasa memiliki tapi tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini nih HTS-an tuh kayak gini. Orang-orang yang gak mau bertanggung jawab mungkin ya, karena ada mikir kan komitmen itu ribet, komitmen itu apa namanya? Banyak ini ikatan. Kayak gitu. Jadi kan orang-orang yang gak bertanggung jawab ya maunya HTS-an aja. Apalagi mungkin gak selalu gak bertanggung jawab, maksudnya
mungkin orang-orang yang masih Belum butuh siap. butuh waktu dan belum siap itu tuh mungkin ya pengen HTS-an dulu gitu kan. Betul. Satu lagi nih apa? Satu lagi pasti bakalan sulit untuk membicarakan masa depan. Kenapa tuh? Karena mungkin ya kalau HTS-an gitu, karena kita tidak ada hubungan, kita misalnya nih mau ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Kayak takut gak sih untuk ngomongin kayak gitu? Karena nggak ada tujuan iya, ya. nggak ada tujuan. Dari awal juga kita cuman gini aja, hanya dekat gitu. Jadi HTS-an itu tidak baik karena emang tujuannya juga nggak akan tahu kemana, masa depannya juga nggak akan tahu kemana gitu. Oh, itu adalah tanda-tanda HTS yang udah gak sehat lagi. Betul banget. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya gak ada jawaban mutlak ya antara mau milih komitmen atau HTS-an, mana yang lebih baik gitu. Tapi yang terpentingnya itu adalah kesepakatan kalian masing-masing, kalian berdua gitu. Jadi komunikasinya yang jelas, terus sesuai sejalan tujuannya mau kemana gitu. Mungkin ada orang yang lebih nyaman mengenal satu sama lain tanpa terburu-buru memberikan status gitu. Dan ada juga orang yang membutuhkan komitmen agar merasa aman. Jadi si masalahnya nggak kemana-mana gitu. Nah, masalah yang biasanya muncul ketika satu orang mungkin menganggap itu tuh serius, hubungan itu tuh serius, tapi sementara yang lainnya tuh menganggap ya udahlah HTS-an aja gitu. Tapi yang sebenarnya yang satunya ada ada kemauan pengen ada komitmen gitu. Jadi kesimpulannya yaitu teman-teman kalau mau milih HTS atau komitmen itu kembali lagi ke teman-teman semua. Kalau teman-teman berbicara berdua komunikasi dari awal, kita tuh sebenarnya apa gitu. Berarti komunikasi dari awal sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Jadi itu pilihan dari teman-teman, oke? Mau HTS ataupun komitmen. Betul. Oke guys, itu aja pembahasan hari ini. Semoga kalian tercerahkan. Betul. Kalian terjawab ingin memilih HTS atau komitmen, gimana kesepakatan kalian masing-masing. Oke, bye-bye. Bye-bye guys.